Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Pesona Istri yang Tak Dianggap. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. POV Dimas. Naiklah Ning, duduk di atas. Kamu bukan pembantu lagi di sini. Kamu menantu di rumah ini. Kita ibu pada Yuning Tias, perempuan yang baru 2 minggu lalu resmi menjadi istriku. Atas paksaan ibu tentunya. Gadis berparas manis namun bersahaja itu mendongak. Menatap ragu pada ibu yang tak ubahnya pemimpin di keluarga ini. Kuperhatikan ibu menunjuk ke arah kursi kosong dengan gerakan matanya. Kursi kosong yang berada tepat di sebelahku. Membuat diri ini mendengkus pelan. Kemudian terdiam ketika sorot tajam mata ibu menghujam ke arahku. Perlahan Ning bangkit. Tangan halus milik perempuan itu tampak gemetar saat menarik kursi. Kemudian menyelipkan tubuh mungilnya di antara meja dan kursi. Jangan kaku begitu, Ning. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Anak-anakku memperlakukanmu dengan baik kan, Ning? Pertanyaan ibu yang ditujukan kepada Ning hampir saja membuatku tersedak oleh liur sendiri. Ibu tentu sedang menyindirku saat ini. Aku diam pura-pura cuek. Padahal takut setengah mati jika sampai Ning mengadu. Iya Bu, Mas Dimas dan Mas Panji baik sama saya. Tutur Ning. Aku menoleh ke arah Panji. Adik lelaki satu-satunya, sekaligus musuh bebuyutan di rumah ini. Usia kami hanya terbaut 2 tahun saja, tapi Panji memiliki fisik yang lebih besar dariku. Itu semua didapatnya karena rutin pergi ke gym untuk melakukan bodybuilding. Panji tersenyum ke arah Ning, begitupun Ning yang membalas senyum pada Panji. Aku mendecih dalam hati. Tidakkah ibu harusnya bisa melihat siapa sebenarnya yang lebih pantas dia sandingkan dengan pembantu ini? Jelas Panji lebih cocok. Semenjak kecil dia memang akrab dengan seluruh pekerja yang bekerja di rumah kami. Termasuk hampir seluruh karyawan perkebunan teh milik keluarga kami. Juga pabrik tekstil warisan Bahkung. Sedang aku selalu menjaga jarak. Bisa dikatakan pada hampir semua orang. Memiliki kepribadian tertutup membuatku tak memiliki banyak teman. Sebagian besar waktuku kuhabiskan di ibu kota. Berkuliah di sana membuat jendela duniaku sedikit terbuka. Hingga kemudian aku pun mulai larut dalam gemerlapnya dunia malam bersama beberapa teman kampus yang memperkenalkanku dengan hingar-bingar tersebut. Praktis, semenjak itu nilai-nilai akademisku di kampus pun anjlok drastis. Ibu yang mempunyai naluri tajam, terlebih mengenal kami anak-anaknya, langsung bisa mencium gelagat tak beres pada diriku. Dengan menyuruh beberapa orang untuk mengawasi, aku pun akhirnya tertangkap basah oleh mereka ketika sedang berpesta dengan barang haram tersebut bersama teman-teman. Ibu marah besar, sudah pasti. Secepatnya beliau pun mengurus kepindahanku dengan pihak kampus. Dan di antara banyak hal yang memberatkanku untuk pindah kembali ke kampung halaman adalah Kia, gadis yang telah beberapa bulan menjadi kekasih hati. Seakan belum puas menyiksa, ibu tiba-tiba menjodohkan aku dengan Ning begitu aku tamat kuliah. Ning adalah anak salah satu asisten rumah tangga yang sudah puluhan tahun lamanya mengabdi sebagai pelayan di keluarga kami. Bi Fatimah namanya. Aku protes, tentu saja. Tapi seberapa biasa, ibu tak akan pernah mau mendengar suara protes anak-anaknya. Apalagi anak yang bermasalah sepertiku. Di rumah ini keputusan ibu adalah mutlak dan tak dapat diganggu-gugat. Jadilah aku menikah dengan anak pembantu itu. Kanda sudah harapan untuk bisa meneruskan hubungan dengan Kia. Meski wajah Ning tak kalah jika dibandingkan dengan kecantikan Kia, namun keduanya jelas berbeda kelas. Berbicara tentang Kia, hati ini mendadak diselimuti rindu. Dapat kuusir bayangan itu, agar benci terhadap Ning tak semakin meluap. Kami kemudian makan tanpa suara. Hanya sedikit sekali Ning mengambil makanan di atas piringnya. Entah dia memang sedikit makannya, atau hanya karena ia malu makan semeja denganku. Aku tak peduli. Ambilkan suamimu minum, Ning.
Ibu berkata pada Ning saat setelah aku memundurkan piring di hadapan. Pertanda sudah kenyang. Ning mengangguk gugup. Lagi-lagi tangan perempuan itu tampak gemetaran saat menuang air putih dari toko ke dalam gelas yang dipegangnya dengan tangan kiri. "Silahkan mas," liris suaranya berkata hingga nyaris tak terdengar. Aku menerimanya sambil menggumam ucapan terima kasih. Semua telah selesai makan, termasuk juga Ning. Ibu dan Panji sudah beranjak dari kursi masing-masing. Ning juga akan melakukan hal yang sama dengan mereka. Namun dia ternyata masih duduk di sebelahku dengan mata yang justru terfokus pada sisa makanan di atas piringku. Ada sepotong ayam yang hanya ku kacau sedikit dengan sendok garpu. "Kenapa? Kalau kau mau ambil saja, aku sudah kenyang," ucapku asal. Wajah Ning sedikit memerah, mungkin tersinggung dengan ucapanku. Lagi, aku sama sekali tak peduli. Terima kasih mas." Jawaban Ning justru membuatku terpelongo. Terlebih saat dengan cekatan dan tanpa risih, dia mengambil potongan ayam tersebut hanya dengan tangan. Lalu perempuan itu langsung melipir ke belakang. Aku yang biasanya tak peduli, kali ini jadi penasaran. Apa Ning akan memakan ayam sisaku tadi di dapur belakang? Jika memang iya, alangkah konyolnya kelakuan Ning itu. Meski bertentangan dengan batin, tapi tubuh ini pun perlahan bangkit untuk mengikuti Ning ke belakang. Mencapai dapur, aku justru tak mendapati sosok Ning. Yang ada hanya beberapa asisten rumah tangga yang sedang berkumpul di dapur. Yang segera berdiri kemudian membungkuk hormat begitu melihat aku datang. Hampir mirip dengan adegan dalam film-film kolosal. "Tuan muda butuh apa? Kenapa enggak memanggil kami saja?" Seorang pelayan senior yang menggantikan Bibi Fatimah, ibunya Ning bertanya. Aku memandang berkeliling, tapi tak sepertinya tak ada tanda-tanda Ning ada di dapur sini. Kemana dia? Kenapa juga aku jadi bersikap bodoh seperti ini? Tidak ada. Aku menyahut datar, kemudian membalikkan badan, lebih baik aku kembali ke kamar saja. Suara dari arah pintu yang perlahan dibuka menarik perhatianku dari angka-angka di layar komputer di atas meja kerja. Ning masuk. Perempuan itu mengangguk hormat padaku sembari setengah membungkuk. Sikap gadis ini sungguh menunjukkan kelasnya. Kelas babu. Dan sialnya dia justru yang menjadi istriku. Tanpa kata, Ning segera menyeberangi ruangan. Mengambil karpet tebal yang tergulung dalam posisi berdiri di salah satu sudut kamar. Lalu menggelarnya ke atas lantai. Setelahnya perempuan itu kemudian menurunkan bantal, guling serta selimut. Disitulah Ning tidur, karena aku tak memperkenankannya naik ke atas ranjangku. "Matikan saja lampunya kalau kau merasa silau," ucapku tak acuh tanpa menatapnya. Tak ada balasan, tapi kemudian suasana kamar jadi temaram karena Ning telah mematikan lampu utama kamar tidur. Cahaya yang berpendar dari layar komputer menjadi satu-satunya penerang di ruangan ini. "Ning," panggilku. Iya mas," jawabnya. "Nyalakan lampu tidurnya. Mataku sakit kalau terlalu gelap begini." Baik mas." Selalu seperti itu, selalu gugup begitu. Dasar Ning. Setelah Ning menyalakan lampu tidur, perempuan itu kembali merebahkan diri di atas lantai berlapis karpet tadi. Tak sampai beberapa menit, dengkuran halus terdengar dari mulut perempuan itu. Sedang asik berkutat dengan laporan, tiba-tiba pintu diketuk dari luar. Aku sontak tergeragap, lalu menoleh ke arah lantai di mana Ning tengah terlelap. Segera aku beranjak dan menghampiri perempuan itu. Ning, bangun Ning," seruku dalam bisikan. Sepasang mata itu terbuka, entah karena bias lampu atau dari sananya memang begitu. Kedua mata sayu Ning tampak sangat indah. Bulu mata lentik yang menaungi sepasang mata beningnya semakin menambah syahdu sorot mata Ning yang menahan kantuk. "Ada apa mas?" tanyanya kebingungan. Suara ketukan di pintu kembali terdengar. Kali ini mungkin cukup untuk menyadarkan Ning pada situasi yang akan segera terjadi jika siapapun itu yang sedang mengetuk pintu di luar sana melihat Ning sedang tidur di atas lantai seperti sekarang ini. Dengan sigap Ning menyibakkan selimut dari tubuhnya. Kantuk di mata wanita itu segera menghilang. Berganti kepanikan yang diiringi gerakan tergesanya mengembalikan bantal dan guling ke atas ranjang tidur. "Cepat kau rapikan Ning, aku akan membuka pintunya sekarang," pesanku pada Ning yang dijawabnya dengan anggukan kepala. Aku pun lantas berjalan ke arah pintu.
memutar anak kunci, baru kemudian menekan handle-nya. Dan seperti yang kuduga, wajah ibulah yang muncul di hadapan begitu pintu terbuka. "Ada apa, Bu?" tanyaku. "Ning mana?" Bukannya menjawab, ibu malah balik bertanya, sembari kepalanya menengok ke dalam kamar. Menyadari suasana kamar yang remang-remang dengan pencahayaan minim, ibu langsung mengelum senyum. Tangannya bergerak mengangsurkan sebuah cangkir berisi minuman panas yang entah apa ke arahku. "Apa ini, Bu?" Aku bertanya keheranan. "Ini adalah kopi hitam kental yang telah dicampur dengan telur bebek. Minumlah, Dimas. Kamu harus rajin mengkonsumsi minuman seperti ini, supaya bisa segera memberikan cucu untuk ibu." Jawaban ibu sontak membuatku memutar kedua bola mata ke atas. "Apaan sih, Bu? Dimas, gak perlulah yang beginian." Tolakku sembari mendorong mundur cangkir yang diangsurkan oleh ibu. Anak ini dikasih tahu malah ngeyel. "Sini, mana Ning saja? Panggilkan dia." Bu tetap bersikeras. "Ning." Aku memanggil Ning. Perempuan itu tampak sudah merapikan kembali selimut yang tadi sempat dipakainya. Ia kemudian berjalan menuju ambang pintu, di mana aku dan ibu tengah berdiri di sini. "Inje, Bu," ucap Ning saya mengangguk hormat pada ibu yang sedang tersenyum ke arahnya. "Sudah tidur tah, Ning?" tanya ibu yang dijawab oleh Ning dengan gelengan kepala pelan. "Belum, Bu," jawab Ning. Tentu saja ia berdusta. Barusan tadi ia sudah nyaris meneteskan liur ke atas bantal ketika sukmanya sedang berjalan-jalan menuju ke alam mimpi. "Ini, Ning." Ibu menyerahkan gelas berisi kopi campur telur bebek tadi ke tangan Ning, yang diterima oleh gadis itu dengan keheranan yang sama seperti halnya aku tadi. "Ini apa, Bu?" Ning bertanya. "Ning, ini adalah kopi hitam kental yang sudah dicampur dengan telur bebek. Pastikan Dimas meminumnya setiap malam ya. Ibu sudah gak sabar ingin segera mendapatkan cucu dari kalian." Bahkan dalam keremangan cahaya pun, aku dapat melihat rona merah itu memenuhi hampir seluruh permukaan kulit di wajah Ning. Perempuan itu mengangguk lalu menunduk dalam. Ibu yang tampaknya sudah merasa puas kemudian berlalu dari depan pintu kamar kami, menuruni anak tangga menuju kamarnya sendiri yang terletak di lantai bawah. Ning membawa cangkir berisi kopi pemberian ibu tadi dan meletakkannya di atas meja kerja, tepat di samping komputerku yang masih menyala. "Kenapa kau taruh di situ, Ning?" aku bertanya. Ning menoleh dengan kening sedikit berkerut dalam. "Tapi tadi kata ibu..." "Sudah, buang saja di kloset sana." Aku memotong ucapan Ning cepat. Gadis itu terlihat keheranan, namun menurut juga ada apa yang kuperintahkan. Ia kini berjalan ke arah kamar mandi yang ada di dalam kamar mandi sambil membawa cangkir berisi kopi hitam tadi. Tak berapa lama aku mendengar suara flus air yang berasal dari kloset. Pasti Ning telah membuang kopi tersebut ke dalam sana. "Besok kalau ibu bertanya, kau bilang saja kalau aku sudah meminum kopinya tadi, oke?" pesanku pada Ning. Perempuan itu mengangguk tanpa suara, lalu kembali bergerak menuju tempat tidur. Diturunkannya lagi bantal dan guling serta selimut yang tadi dikemasnya. Tanpa bicara, Ning pun kembali tidur, sedang aku kembali melanjutkan pekerjaan. Besok paginya, Ning membangunkanku untuk turun ke lantai bawah guna sarapan pagi seperti biasa. "Kau turun saja dulu, Ning, aku mau mandi," ucapku datar pada Ning. "Inci, Mas, itu baju sama celananya sampean sudah Ning siapkan ya di atas tempat tidur." Ning berkata seraya menunjuk tumpukan pakaian yang terlipat rapi di sisi tempat tidur. Aku hanya mengangguk tanpa mengucapkan terima kasih dan langsung berjalan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di ruang makan yang berada di dekat dapur, melihat formasi sudah lengkap, hanya tinggal menunggu aku saja. Ibu tersenyum sumringah sambil menatapku. Pasti ini karena dipikirnya aku telah meminum ramuan kopi telur bebek yang diberikannya semalam. "Selamat pagi," gumamku menyapa semua orang yang telah duduk menghadap meja makan. Saat menatap ke arah Ning, aku baru menyadari sesuatu. Rambut perempuan itu terlihat basah. Sial. Pasti karena ini juga ibu jadi senyum-senyum begitu. Pasti dipikirnya telah terjadi sesuatu antara aku dan Ning semalam. Ning mengambilkan makanan ke atas piring untukku. Tangannya masih gemetaran meski tak seperti kemarin. "Terima kasih," gumamku. Di depan ibu mau tak mau, aku harus bersikap baik dan sopan pada Ning jika tak ingin mendapat ocehannya. Aku sendiri bingung.
Apa istimewanya Ning, sehingga ibu begitu menyayanginya? Meski tetap bersikap tegas, tapi sorot kasih itu selalu kulihat kalau tatapan ibu tertuju ke arah Ning. Hari ini kamu kemana, Lek? Ibu bertanya pada Panji yang duduk di sebelahnya. Ke tekstil, Bu. Kamu sendiri, Lek? Ibu beralih padaku. Ke perkebunan, Bu. Hari ini kebetulan ada temu janji dengan salah satu calon partner bisnis. Jawabku. Kemudian memasukkan sesendok nasi goreng ke dalam mulut. Ajak Sining, Dimas. Kenapa? Tanyaku heran. Ya sekedar ajak jalan-jalan rapopo toh. Main-main di kebun teh yang asri sambil melihat-lihat. Lagian Ning juga belum pernah ke sana. Iya kan Ning? Ibu berkata sembari melempar tanya pada perempuan di sampingku ini. Ning mengangguk pada ibu, tapi tak berani menatapku. Kalau kau keberatan mengajak istrimu ke perkebunan, biar kau ajak saja Ning ke pabrik tekstil. Di sana dia juga bisa melihat-lihat proses pembuatan kain, pencelupan warna, juga bagaimana para pengrajin pabrik membuat kain tenun. Siapa tahu Ning berminat pada usaha garmen. Sambung Panji dari seberang meja. Terlihat tatapan penuh harap di kedua mata adikku itu. Harapan pada Ning tentunya. Kasihan. Aku mencibir pada Panji dalam hati. Hus, ya ndak boleh tolek. Makanya kamu itu cari pasangan, biar ada yang nemenin kemana-mana. Ibu berkata memutus harapan dalam hati Panji. Aku tertawa dalam hati, sembari melempar tatap pencemooh pada saudara sekandungku itu. Mendengar ucapan ibu, Panji tampak tersenyum malu. Malu karena niatnya keburu dicegah sebelum dilancarkan. Kasihan kau. Makanya nikah, aku berkata tanpa menatap ke arah Panji. Cariin yang seperti Ning ya Bu. Pinta Panji barusan, membuatku seketika menoleh. Panji melempar senyum ke arahku, seakan sedang membalas ajakanku barusan. Sedang Ning tampak tersenyum malu-malu dengan semburat merah yang menghiasi wajah polosnya. Ih, kenapa tak sekalian saja kau bilang ingin dia yang jadi istrimu? Cibirku dalam hati. Sayangnya Ning ini anak tunggal. Kalau punya kakak atau adik perempuan, pasti sudah ibu jodohkan dengan kamu, Lek. Jawab ibu sambil menepuk pundak Panji. Tawa menghembus dari bibir ibu seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Selesai sarapan, aku dan Ning kembali naik ke kamar kami di lantai atas. Bagusnya, Ning pakai baju apa ya Mas? Tanya Ning sambil menatap isi lemari pakaian yang pintunya sudah terbuka. Pakai saja yang ada, memangnya mau kemana? Kan cuma pergi ke perkebunan saja. Jawabku asal. Ning terdiam sesaat. Mungkin kata-kataku barusan terlalu pedas untuknya. Pakai saja apa yang kau punya Ning. Ucapku lagi. Kali ini dengan nada sedikit melembut. Kulihat tangan Ning bergerak terulur, mengambil salah satu pakaiannya. Lalu kemudian ia berjalan menuju kamar mandi untuk mengganti pakaian. Karena tak mungkin ia melakukannya di hadapanku. Tak berapa lama Ning pun keluar dari dalam kamar mandi. Melihat penampilannya setelah berganti pakaian, aku jadi merasa menyesal telah berkata seperti tadi. Pakaian yang dikenakan Ning itu, astaga, ini pakaian keluaran abad berapa? Modelnya benar-benar kuno dan warnanya pun sudah pudar, lusuh. Pandanganku yang mengamati Ning dari ujung kaki hingga sebatas lehernya itu membuat Ning tampak merasa risih. Perempuan itu bergerak-gerak tak nyaman sambil berdiri di tempatnya. Apa kau tak punya pakaian lain yang lebih layak? Tanyaku tanpa basa-basi. Maaf Mas, ucapnya sembari menatapku. Ada kilat ketakutan yang terpancar di sana saat tatapan kami saling bersirobok. Pakaianmu Ning, apa hanya ini saja yang kau punya? Ulangku untuk memperjelas apa yang tadi kutanyakan kepada perempuan itu. Kepala Ning mengangguk pelan, membuatku langsung mengumpat di hadapannya. Sial, aku memakai pelan. Sebenarnya bukan kutujukan untuk Ning, tapi justru membuat perempuan itu terlihat merasa bersalah. Maaf Mas, cuma ini yang Ning punya. Mungkin sebaiknya Ning gak ikut Mas Dimas ke perkebunan daripada nanti membuat Mas malu. Ucap Ning dengan begitu lirih hingga nyaris tak terdengar. Dan kau mau aku dimarahi oleh ibu hanya karena kau tak punya pakaian layak untuk ajak ke perkebunan? Tanyaku sembari melengos tajam. Ning menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat berulang kali. Mungkin dengan maksud untuk menyanggah tuduhanku barusan. Ya sudah kalau begitu, kau pakai saja itu. Ayo cepat kita pergi. Aku ada janji dengan seseorang di perkebunan hari ini. Aku berkata kemudian, sembari berjalan mendahului Ning menuruni anak tangga menuju ke lantai bawah. Ternyata tak hanya aku yang terkejut dengan penampilan Ning dengan busana kunonya.
Namun, ibu serta Panji yang tengah duduk-duduk di ruang tengah pun saling melirik sambil sesekali menatap ke arah Ning yang terlihat gelisah. Ibu lantas berdiri dari duduknya kemudian menghampiri Ning. "Gak apa-apa Ning, tetap manis kok. Nanti kapan-kapan kita belanja baju bareng ya Ning," kata ibu sambil sedikit merapikan bagian kerah baju yang dipakai oleh Ning. Manis sekali pasangan ibu mertua dan menantu yang satu ini. Gadis itu mengangguk, kemudian menunduk dalam. Terlihat sekali bahwa ia sedang merasa tak percaya diri dengan penampilannya saat ini. Hal yang sangat wajar tentunya. "Sudah Dimas, cepat ajak istrimu pergi sekarang. Hari sudah makin siang." Ibu beralih kepadaku. Aku pun mengangguk, kemudian meraih tangan ibu dan mencium punggung tangannya. Hal itu juga yang diikuti oleh Ning. "Hati-hati di jalan ya Dimas, tolong jaga Ning baik-baik," pesan ibu seakan-akan aku akan meninggalkan menantunya ini di pinggir jalan hanya karena ia memakai pakaian dengan model kuno seperti ini. Mobil yang kukendarai meluncur ke jalanan. Keluar dari halaman rumah, setelah satpam membukakan pintu gerbang untuk kami lewati. Sepanjang perjalanan kami menuju perkebunan, kami hanya diam. Sesekali aku memperhatikan jemari-jemari gadis itu yang saling bertaut tak berhenti sejak tadi. Mungkin untuk menghilangkan rasa gelisah di hatinya. "Kau kenapa Ning?" Aku berinisiatif untuk bertanya. Sekali-sekali aku juga ingin merasakan peran sebagai sosok seorang suami yang perhatian terhadap istrinya. Menggelikan sekali. "Tidak apa-apa Mas," jawab Ning singkat. Namun aku tahu perempuan di sebelahku ini tengah dilanda gelisah. Sesaat kemudian aku kembali menyadari satu hal lain yang salah pada diri Ning hari ini. Kedua mataku melebar saat melihat alas kaki yang dipakai oleh Ning. Ya Tuhan, itu kan sandal jepit yang biasa aku gunakan untuk ke kamar mandi. "Ning, apa kau juga tak punya sandal? Sampai-sampai sandal yang biasa aku gunakan untuk ke toilet pun kau embat juga." Ning mengalihkan pandangannya ke arahku dengan cepat. Bias ketakutan di wajah itu kini semakin kentara. "Maaf Mas, sandal Ning putus kemarin waktu Ning pakai untuk mengangkat jemuran di lantai 3. "Astaga Ning," ucapku seraya menggeleng-gelengkan kepala. Tak tahu lagi harus berkata apa. Entah ini salahku yang begitu cueknya selama ini terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Ning, ataukah perempuan ini yang terlalu bodoh dalam hal mengurus keperluan dirinya sendiri. Aku melirik jam pada dashboard mobil. Masih pukul 8 lewat. Mungkin akan kuburu jika kami singgah sebentar ke sebuah toko guna membeli sandal yang layak untuk Ning pakai. Kubelokkan arah kemudi dan berhenti tepat di depan sebuah toko sandal yang sepertinya baru saja membuka toko mereka. Ditandai dengan pintu rolling door yang masih setengah terbuka. Aku pun segera mengajak Ning untuk turun. "Mau apa kita kesini Mas?" Ning bertanya heran. "Mau beli beras," jawabku asal. Dan perempuan polos itu mengikuti aku yang turun dari dalam mobil, masih dengan tatapan bertanya-tanya. "Permisi," ucapku kepada sang penjaga toko yang berdiri di depan. "Selamat pagi Mas, cari sandal untuk perempuan atau laki-laki?" tanya penjaga toko yang kutaksir usianya tak jauh dari Ning tersebut. "Cari sandal untuk dia," jawabku seraya menunjuk ke arah Ning yang berdiri tak jauh dari kami. Pelayan toko tersebut ikut menatap ke arah Ning, lalu mengajak perempuan tersebut untuk berkeliling dan memilih di antara deretan pasangan sandal yang terpajang di etalase toko tersebut. Ning tampak kebingungan sambil sesekali menatap ke arahku. "Pilih yang enak dipakai dan membuatmu merasa nyaman saja Ning," seruku dari kejauhan. Perempuan itu mengangguk, kemudian melanjutkan acara memilih-milih sandal yang ternyata butuh waktu lebih dari 15 menit. Berulang kali aku mengecek waktu melalui jam tangan yang kupakai di pergelangan tangan kiri. Baru saja aku hendak berteriak untuk menyuruh Ning supaya lebih cepat, tahu-tahu perempuan itu sudah datang sembari menenteng sepasang sandal di tangannya. "Maaf Mas, lama," ucap Ning pelan sambil meletakkan sandal tersebut di atas meja kasir. Aku diam tak menjawab, hanya bergegas mengeluarkan dompet dari saku celana dan membayar sejumlah tagihan sesuai yang tertera pada pristek yang melekat pada sandal tersebut. "Gak usah dibungkus Mbak, biar langsung dipakai saja olehnya," aku berkata saat petugas kasir memasukkan sandal yang dibeli oleh Ning tadi ke dalam sebuah kantong plastik. Tanpa kusuruh lagi, Ning pun segera mengambil sandal tersebut dari meja kasir, lalu menukarnya dengan sandal jepit yang saat ini dipakainya. "Maaf Mbak, boleh saya minta kantong plastiknya 1?" Ning berkata pada kasir. "Buat apa Ning?"
Tanyaku dengan dahi berkerut. Untuk membungkus sandal jepit Mas Dimas, jawab Ning sambil menatapku dengan kedua matanya yang bulat jernih itu. Ada desiran halus di dada ini saat beberapa detik aku terpaku menatap sepasang mata milik Ning tersebut. Tidak perlu, buang saja sandal itu, ujarku sambil berlalu pergi menuju arah pintu keluar. Tapi Mas, sudah kubilang buang saja Ning, seruku yang sudah hampir mencapai pintu mobil. Kulihat Ning dengan tergopoh-gopoh mengejar ke arahku. Di tangan kirinya ia menenteng sepasang sandal jepit tadi, sedang di tangan kanan Ning menggenggam selembar kantong plastik. Dasar keras kepala. Untuk apa kau bawa-bawa lagi sandal jepit itu Ning? Tanyaku setelah Ning masuk ke dalam mobil. Sayang kalau dibuang Mas, kan masih bagus, masih bisa dipakai sama Mas, jawab Ning yang membuatku langsung mendengus keras. Aku sudah tak berminat, untukmu saja, sahutku sambil menyalakan mesin mobil. Sungguh ini boleh untukku. Reaksi Ning seolah aku baru saja menghadiahinya sebuah berlian, padahal hanya sepasang sandal jepit usang. Kau sebahagia itu hanya karena sepasang sandal jepit, tanyaku sambil melirik sedikit ke arahnya. Tentu saja, beberapa hari ini Ning selalu takut-takut kalau memakai sandal ini. Takut? Kenapa? Tanyaku. Karena Ning memakainya tanpa seizin Mas Dimas, jawab Ning. Ia tiba-tiba balas menatap, namun dengan cepat mengalihkan kembali pandangannya. Lebay, itu kan cuma sandal jepit. Kalau sandalmu rusak, kau kan bisa memintanya padaku untuk membeli yang baru, kataku sembari fokus mengemudi. Ning diam tak menjawab. Ketika aku toleh, ternyata ia sedang asik menatap ke arah luar jendela. Tampak begitu terpesona pada lalu lalang kendaraan di jalan. Seperti orang yang baru keluar dari alam entah berantas saja. Kenapa kau memperhatikan jalanan seperti itu? Memangnya kau tak pernah berpergian Ning? Tanyaku. Entah mengapa hari ini aku tiba-tiba jadi banyak bicara pada gadis ini. Ning mengangguk malu-malu. Sama sekali tak pernah bepergian. Ulangku tak yakin. Lagi Ning mengangguk. Kecuali ke kampung sebelah Mas, kalau pas ada hajatan atau ada orkes, kata Ning dengan suara pelan. Terus, kau ikut-ikutan joget di atas panggung? Tanyaku sambil menoleh lagi ke arahnya. Pikiran ini mendadak membayangkan Ning yang pemalu ternyata cukup liar di kampungnya, hingga kerap menghadiri acara khas rakyat jelata yang biasanya diisi dengan acara mabuk-mabukan. Enggak Mas, Ning gak begitu, Ning hanya nungguin temen, jawabnya buru-buru. Baguslah, hanya itu balasanku. Selanjutnya kami kembali hening. Aku memarkir kendaraan di atas jalanan berkerikil. Beberapa pegawai serta buruh petik tampak hilir mudik mengangkut bakul yang terisi penuh pucuk daun teh muda. Ayo turun, aku berkata pada Ning. Gadis itu tampak ragu-ragu. Dia malu, begitupun denganku, malu karena penampilan Ning yang terkesan amat deso. Aku berjalan mendahului Ning. Memasuki kantor, Rita, salah satu karyawan yang bertugas di bagian front office menyambutku. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, aku membalas tanpa menoleh. Muak pada dandanan menor perempuan itu yang kerap mencoba menarik perhatianku. Cih, bahkan Nining yang deso pun lebih baik penampilannya daripada Rita. Ning, aku spontan menghentikan langkah, memutar tubuh untuk mencari-cari sosok Ning yang tadi kutinggalkan. Apa jangan-jangan dia tersesat? Areal perkebunan ini memang cukup luas, dengan beberapa bangunan yang dijadikan sebuah gudang di sisi barat, sedang bagian kantor dan administrasi di sisi timur. Di bagian selatan khusus untuk area produksi daun-daun teh yang telah dipetik oleh para buruh wanita. Sial, bikin kerjaan. Aku terpaksa kembali menuju luar gedung kantor untuk mencari perempuan itu. Ternyata di sana dia, sedang asik bercengkrama dengan salah satu buruh lelaki. Keduanya terkesan akrab dan cocok. Ning tampak merasa nyaman dan lepas ketika berbincang dengan lawan bicaranya itu. Berbeda jika hanya berdua denganku. Ning selalu gugup dan terlihat kikuk. Melihat derai tawan Ning di sana bersama lelaki lain, tiba-tiba menghadirkan rasa tak suka di hati ini. Hingga tanpa sadar, tahu-tahu kedua kakiku sudah berjalan melangkah menuju ke arah mereka yang sedang asik bercengkrama, sampai membuat Ning jadi lupa daratan. Ning, aku berseru memanggil nama perempuan itu. Ning menoleh ke arahku. Masih dapat kulihat sisa tawa di bibirnya yang masih tersenyum lebar itu. Dengan langkah-langkah lebar, aku pun semakin mendekat ke arah mereka. Buruh lelaki yang tak kuketahui siapa namanya itu, dan juga tak penting menurutku, segera menunduk hormat ketika aku telah tiba di hadapan mereka. Apa yang kau lakukan di sini?
Aku bertanya pada Ning, namun tatapanku mengarah pada lelaki di sebelahnya. Iya mas, maaf, perkenalkan ini. Tak sempat Ning melanjutkan kata-katanya karena aku sudah keburu menarik tangan gadis itu untuk masuk ke dalam gedung kantor. Ning tidak memprotes perlakuanku padanya yang bisa dibilang kasar. Hanya ku dengar helaan napasnya yang terengah karena harus mengikuti langkah kaki ini yang berjalan dengan cepat. Lain kali jangan sampai kau kulihat seperti tadi ya Ning. Ujarku memberi peringatan pada Ning setelah kami berada di dalam ruangan kerjaku. Aku juga segera melepaskan cengkramanku pada tangan Ning yang kurus. Pada bekas memerah di sana, membuatku jadi sedikit merasa bersalah pada gadis itu. Memangnya apa salah Ning mas? Apa Ning tak boleh berbicara dengan saudara sepupu sendiri? Ning berkata dengan nada protes. Sepupu, ulangku. Ning mengangguk pelan seraya berkata, iya mas, yang tadi itu sepupu Ning. Kami sudah lama tak jumpa semenjak Mas Wito bekerja di luar kampung. Tapi ternyata dia bekerja di perkebunan teh milik keluarga Mas Dimas. Jelas Ning. Aku tak dapat berkata apapun lagi setelah mendengar penjelasan dari Ning barusan. Ternyata aku cemburu pada sepupu istriku sendiri. Tunggu, cemburu? Pikiran macam apa itu? Apa Ning harus di sini terus mas? Ning ingin berjalan-jalan keluar. Pemandangan di luar tadi sangat indah. Ning berkata. Aku menatapnya dari balik meja kerja. Pergilah, hati-hati jangan sampai tersesat. Jawabku yang membuat senyum di wajah Ning kembali merekah. Senyum itu kenapa sekarang menimbulkan perasaan nyaman tiap kali memandang. Baik mas, Ning pamit keluar dulu Cih. Perempuan itu lalu berjalan ke arah pintu, lalu membuka dan menghilang setelah ia menutupnya dari luar. Tepat pukul 10, tamu yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Seorang lelaki berusia pertengahan abad dengan perut buncit khas bando tua mata keranjang. Kutahankan rasa muak ketika liurnya sesekali ketika ia dengan penuh semangat bicara tentang seberapa benefit perusahaan yang dimilikinya. Sembari terus berusaha meyakinkanku agar tak ragu untuk menjalin kerjasama. Pertemuan yang kukira akan diisi dengan diskusi yang berkualitas ternyata tak lebih dari sekedar omong kosong. 1 jam waktuku pun terbuang percuma. Hanya karena referensi seorang teman lamalah, aku sudi menerima tawaran kerjasama ini. Dengan dalih aku ada pertemuan selanjutnya dengan orang lain. Akhirnya bisa juga kuusir lelaki bermulut besar ini dari ruanganku. Baiklah Pak Dimas, kalau begitu saya permisi dulu. Lain kali mungkin kita bisa ngopi bareng. Ujar Pak Handoyo sembari tangannya terulur untuk menjabatku. Tepat ketika tangan Pak Handoyo membuka pintu, tepat itu pula Ning muncul dari baliknya. Sempat kaget, Ning buru-buru mengangguk hormat pada lelaki itu. Setelahnya Ning meluruskan langkah menuju ke arahku. Titik keringat terlihat di kening dan leher Ning, membuat beberapa anak rambut menempel di sana karena basah. Dan seiring dengan gerakan pinggul Ning yang melangkah berjalan, bersamaan itu pula aku perhatikan bandot tua itu menelan ludah dengan jakunnya yang turun naik. Pak Handoyono, panggilku. Lelaki itu menoleh lalu memutar tubuh gendutnya menghadap ke arahku. Maaf, kerjasama kita batal. Kataku pada bando tua yang telah berani menatapi tubuh Ning dari belakang dengan tatapan liar dan kurang ajar itu. Kenapa? Kita kan baru saja. Mendadak saya berubah pikiran. Sekarang silakan Anda tinggalkan tempat ini. Aku memotong kalimatnya sebelum ia selesai bicara. Wajah lelaki itu sedikit memerah. Mungkin geram karena merasa anak bau kencur sepertiku ini tidak layak memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Dasar kau anak muda sombong, belum seberapa pengalamanmu, berani-beraninya menolak tawaran kerjasama denganku. Geramnya sambil mencengkram tepian pintu. Silakan keluar dan jangan lupa tutupi kembali pintunya. Ada yang harus saya kerjakan dengan istri saya setelah ini, di sini. Membelalaklah sepasang mata tua itu begitu mendengar aku menyebut istri sambil menunjuk ke arah Ning. Tanpa buang-buang waktu, Pak Handoyo pun segera keluar dari ruanganku. Tak lupa ia menjalankan perintahku tadi untuk menutup pintu, membanting lebih tepatnya. Mas, siapa itu tadi? Ning bertanya setelah rasa kagetnya hilang akibat bunyi pintu yang dibanting keras oleh Pak Handoyo barusan. Bukan siapa-siapa, jawabku ketus. Ning masih tampak kebingungan, namun ia tak lagi berani bertanya. Mungkin karena melihat wajahku yang saat ini tampak keruh, seperti air lumpur yang habis diaduk-aduk dalam kubangan. Dari mana saja kau tadi sampai keringatan begitu? Tanyaku setelah beberapa menit mendiamkan Ning.
Tadi Ning habis berkeliling ke areal perkebunan teh, Mas. Ternyata menyenangkan sekali ya di sini. Orang-orang yang bekerja di sini semuanya baik. Mereka memperbolehkan Ning membantu memetik pucuk-pucuk daun teh itu. Jawab Ning penuh semangat. Aku melengos mendengar jawabannya, kemudian berkata, "Sekalian saja kau bekerja di sini bersama para buruh itu." "Apakah dibolehkan, Mas?" "Kalau iya, Ning akan senang sekali." Lagi-lagi, jawaban Ning selalu di luar dugaan. Perempuan ini benar-benar polos. Aku sampai serba salah sendiri dibuatnya. "Jangan mimpi, Ning. Kau pikir aku akan membiarkan para pekerja lelaki di sini sibuk meneteskan liur tiap kali mereka melihat sosokmu yang menarik?" Tentu saja kalimat itu hanya kuucapkan dalam hati. Selebihnya yang kulakukan untuk merespon pertanyaannya barusan hanya cukup membalasnya dengan sebuah senyuman kecut di bibir. "Mas, kok nggak dijawab? Apa Ning boleh bekerja di sini?" Ternyata ia tak paham dengan maksud senyumku barusan. Aku menghela napas, kemudian berjalan mendekat ke arah Ning hingga jarak kami hanya tinggal sejengkal. Melihatnya dari dekat begini, aku baru menyadari ternyata wajah Ning cukup manis dan enak dipandang. Hidungnya bangir dengan bibir sedikit tebal, terlihat sensual dan seksi sekali. Begitu menggoda. Helai-helai anak rambutnya yang halus namun tebal terlihat meriap di sekitar kening gadis ini. Meski berkulit sedikit gelap, namun sama sekali tak mengurangi pesona ayu pada diri Ning. Sial, kenapa aku jadi merasa berdebar-debar begini? Berdiri begitu dekat dengan Ning ternyata bisa menghadirkan perasaan lain dalam diriku. Ada godaan yang begitu kuat dalam diri ini untuk sekedar menyentuh kulit halus dan bersih di wajah perempuan yang berdiri di hadapanku saat ini. Mendadak aku merasa gerah, terlebih ketika mata bulat itu balas menatapku lekat seakan meminta jawaban dari pertanyaannya yang belum juga kujawab. "Tidak boleh." Desisku tepat di depan wajah Ning yang ayu. Segera aku menarik diri sebelum godaan untuk menyentuhnya semakin bertambah kuat dan menggila. "Kenapa tak boleh, Mas? Tadi kata Mas Dimas sekalian saja Ning bekerja di sini." "Jangan banyak protes, Ning. Duduklah di sini sampai aku selesai mengerjakan tugas-tugasku. Kemudian kita akan segera pulang." Ning tak lagi berani memprotes setelah mendengar titahku barusan. Kuberi ia isyarat untuk duduk di atas kursi di seberang meja kerjaku. Gadis itu menurut lalu menyelipkan tubuh di antara kursi dan meja tanpa banyak bicara. Namun keputusan untuk menyuruh Ning duduk di hadapanku ternyata adalah sebuah kesalahan besar. Berkali-kali jariku salah ketik di atas keyboard komputer. Aku kehilangan fokus karena setiap kali aku melirik ke arahnya, ternyata Ning juga sedang menatapku dengan kedua mata besarnya. Sial, aku kembali mengumpat. "Kau tunggulah di luar sebentar, Ning. Bau badanmu yang berkeringat itu membuatku kehilangan konsentrasi." Aku berkata kepada Ning. Tentu saja bukan itu alasan yang sebenarnya. Dan dengan konyolnya, Ning mengendus-endus tubuhnya sendiri sampai mengangkat kedua tangan dan mengendus di bagian ketiaknya juga. "Maaf, Mas, kalau Ning bau. Baiklah, Ning tunggu di luar saja ya." Gadis itu beranjak bangkit, namun sebelum ia mencapai pintu, kembali aku memanggil namanya. "Ning." Gadis itu menoleh. "Jangan sampai kulihat kau berbincang dengan para karyawan lelaki di perkebunan ini. Bahkan meski dia sepupumu sendiri." Perintahku barusan membuat mata Ning yang lebar itu jadi semakin melebar karena ia membelalak kaget. Namun meski begitu, Ning hanya mengangguk patuh tanpa suara, lalu segera membuka pintu dan keluar dari ruangan. Aku menghempas punggung pada sandaran kursi di belakangku. Merasa frustasi, aku pun bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Kenapa aku hari ini seperhatian itu pada sosok yang bahkan tak pernah kuanggap ada? Apakah ini semua karena aku baru menyadari bahwa wanita yang dijodohkan oleh ibu denganku tersebut memiliki pesona yang tak dapat kuingkari? Kembali bibir ini menggumamkan sebuah makian kepada diri sendiri tentunya. Cepat ku selesaikan pekerjaan agar bisa segera membawa Ning pulang dari sini. Ternyata dengan penampilan kunonya itu pun pesona Ning memiliki magnet kuat untuk menarik perhatian setiap lelaki yang melihat, termasuk aku. Dan aku bersumpah tak akan pernah lagi membawa perempuan itu ke tempat di mana banyak para lelaki yang mudah tergoda oleh penampilan Ning yang bersahaja. "Kamu sudah berapa lama kerja di rumahnya Pak Dimas? Istrinya cantik gak? Cerita dong." Dari depan pintu ruanganku ini bisa kudengar bagaimana bibir bergincu merah milik Rita melontarkan pertanyaan pada Ning yang tampak kebingungan. "Kok kamu diam aja sih? Tapi tumben juga ya, kenapa Pak Dimas bawa-bawa pembantunya ke sini segala? Memangnya dia nyuruh kamu ngerjain apa di dalam ruangannya tadi?" Kudengar Rita kembali bertanya. Dasar perempuan,
susah sekali menjaga mulut untuk tidak menyakiti hati sesamanya. Aku berdiam sedikit keras sembari berjalan ke arah mereka. Sepasang mata lebar itu menatapku dengan terkejut. Begitu pula seraut wajah penuh make up di depannya. Rita langsung menundukkan pandangan dan pura-pura sibuk dengan tumpukan kertas di atas meja kerjanya. "Mas, sudah selesai?" Ning bertanya. Aku hanya mengangguk sambil merangkul pundak gadis itu agar merapat. Tentu saja sikapku tersebut membuat Rita melirik ke arah Ning dengan tatapan tajam. "Ayo kita pergi dan membeli sesuatu yang layak untuk kau pakai, agar tak semakin banyak orang-orang kurang ajar yang mengira kau sebagai pembantu." Kuucapkan kalimat tersebut agar terdengar sejelas mungkin di telinga Rita. Sekilas kutoleh, tampak Rita semakin menundukkan wajahnya dalam-dalam. "Permisi Mbak, saya duluan ya." Ning berpamitan pada Rita, membuatku memutar kedua bola mata ke atas karena kesal dengan sikap Ning yang terlalu polos, hingga tak bisa membedakan mana musuh dan mana kawan. "Mau kemana lagi kita, Mas?" tanya Ning setelah mobil mulai meluncur pelan di atas jalan berkerikil, menuju gerbang tinggi yang dijaga oleh beberapa satpam yang kami pekerjakan. "Ke mall," jawabku singkat. "Apa itu mall?" Ning bertanya lagi. "Kau tak pernah ke mall?" Keningku berkerut saat menanyakan hal tersebut pada gadis yang duduk di sampingku sekarang. Dan lagi-lagi dengan polosnya, kepala Ning menggeleng sebagai jawaban. "Kalau begitu, kau diam saja. Sebentar lagi kau akan tahu apa itu mall." Aku berkata untuk menutup sesi tanya jawab di antara kami berdua. Aku membelokkan mobil memasuki pelataran parkir sebuah mall. Setelah melepas seatbelt dan mematikan mesin mobil, ku ajak Ning untuk segera turun. Mata gadis itu terpelongo ketika menatap bangunan megah mall berlantai 7 di hadapannya. "Ayo masuk, jangan bengong." Aku berkata seraya berjalan mendahului Ning. "Mas, tunggu." Ning mengejar di belakang. Mengingat mall ini cukup luas, aku pun memilih berhenti, lalu menggandeng Ning daripada gadis itu tersesat dan hilang. "Dingin banget, Mas," ujar Ning lirih ketika kami memasuki lantai dasar gedung mall. "Di kamar Mas Dimas juga dingin sih, tapi di sini lebih dingin." Ia menceracau lagi. Beberapa kali Ning bersenggolan dengan pengunjung lain saat kami berjalan menyusuri bagian dalam gedung mall. Dan itu terjadi karena ketidakhati-hatian Ning yang kerap berhenti mendadak saat matanya melihat sesuatu yang dirasanya menarik. "Matamu lihat ke depan kalau jalan, Ning," tegurku tanpa menolehnya. Maaf Mas," jawabku takut-takut. Setelah itu Ning lebih berhati-hati dalam langkahnya. Beberapa pasang mata menyorot kami dengan tatapan aneh ketika aku mengajak Ning membelokkan langkah memasuki sebuah stand pakaian khusus wanita. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu, Mas?" Sapa pramuniaga toko tanpa sudi menatap ke arah Ning di sebelahku. "Siang, tolong bantu istri saya untuk mencari beberapa model pakaian yang sesuai." Aku menjawab si pramuniaga yang tampak tercengang ketika aku mengucap kata istri sambil melirik Ning. "Kau pergilah dengannya, Ning. Pilih mana saja yang kau mau," kataku kepada Ning yang wajahnya justru mengerut seperti ketakutan. "Mari Mbak ikut saya," ucap si pramuniaga yang kini mendadak bersikap ramah pada Ning. Aku mengisyaratkan lewat tatapan mata kepada Ning agar ia mengikuti pramuniaga tersebut. Mau tak mau, Ning pun menurut pada perintahku. Setelah Ning dan pramuniaga tersebut menuju ke arah salah satu rak yang berisi deretan pakaian untuk dijual, aku memilih duduk di atas sebuah bangku panjang berlapis beludru yang disediakan khusus bagi pelanggan toko. Sekitar 5 menit kemudian, Ning datang menghampiriku dengan beberapa helai pakaian yang disampirkan di tangan kiri dan kanannya. "Sudah?" tanyaku. Ning menggeleng. "Lalu itu?" Mataku mengarah pada tumpukan pakaian di tangan Ning. "Dia memilihkan semua ini untuk Ning, Mas, tapi Ning rasa ini tidak cocok," jelasnya kemudian. Aku menghela napas sesaat, kemudian bangkit berdiri. "Mana sini?" kataku sambil meminta Ning menyerahkan tumpukan pakaian tersebut kepadaku satu persatu. Dan setelah memeriksa pakaian demi pakaian yang dipilih oleh pramuniaga untuk Ning, aku pun mengambil satu kesimpulan. Selera pramuniaga tersebut ternyata payah. "Baiklah, letakkan saja semua di situ. Kau pilih saja yang menurutmu sesuai dengan seleramu, Ning. Asal jangan seperti yang kau pakai sekarang," kataku sambil menunjuk ke arah pakaian yang ia kenakan dari rumah tadi. "Tapi sepertinya di sini nggak ada pakaian yang cocok buat Ning, Mas," lalu gadis itu dengan wajah memelas. "Mungkin sebaiknya kita pulang saja," lanjutnya lagi yang membuatku menggeleng tegas. "Tidak akan pulang sebelum membeli beberapa pakaian yang layak untuk kau kenakan bila hendak bepergian denganku."
Ucapku dengan nada tegas yang membuat Ning seketika bungkam. Ayo sini, biar aku bantu kau memilih. Aku melangkah menuju rak lain, di mana di situ tergantung beberapa pakaian dengan model dress yang belakangan menjadi tren di kalangan wanita. Pilih beberapa untuk Ning, dan perempuan itu hanya menerimanya tanpa protes. Mungkin merasa percuma, karena aku tidak pernah mau mendengarkan protesnya. Dan Ning tentu tahu dari mana aku dapatkan sifat seperti ini, kalau bukan dari ibuku. Ada sekitar 6 helai pakaian yang berhasil kami pilih. Aku kemudian mengajak Ning menuju kasir untuk membayar pakaian-pakaian tersebut. Kulihat mata Ning membelalak lebar saat melihat nominal tagihan yang tertera pada mesin kasir. Mas, kenapa pakaian-pakaian itu mahal sekali harganya? Bisik Ning di dekat telingaku, namun tak kuhiraukan. Sampai akhirnya petugas kasir menyelesaikan transaksi kami dengan menggesek kartu kredit unlimited yang kumiliki. Kami keluar dari toko tersebut dengan menenteng beberapa buah paper bag yang berisi pakaian untuk Ning. Selanjutnya, kami kemudian menuju ke lantai 3. Aku ingin mencari beberapa kaos untukku sendiri. Namun saat melewati sebuah toko yang khusus menjual pakaian dalam wanita, tiba-tiba Ning menghentikan langkah kakinya. Kenapa? Tanyaku heran. Ning tak langsung menjawab, tapi kedua matanya menatap penuh minat ke arah deretan bra yang tergantung rapi di dalam sana. Ya Tuhan, aku membatin sembari memutar bola mata. Dari semua tempat aku sangat berharap Ning tidak mengajakku untuk masuk ke dalam sana. Ayo Ning, aku menggamit siku perempuan itu, namun Ning tetap berdiri kaku sambil terus menatapi deretan pakaian dalam yang ada di dalam toko. Kau kenapa Ning? Kalau mau beli itu, jangan sama aku, nanti saja sama ibu ya. Aku berbisik di dekat telinganya. Tapi mas, punya Ning yang seperti itu sudah rusak semua, sudah pada jelek. Ucapnya polos tanpa rasa malu sedikit pun kepadaku. Dia yang bicara, tapi wajahku yang memerah karena malu. Sebenarnya, daripada membeli pakaian-pakaian mahal tadi, Ning lebih suka kalau dibelikan yang itu. Soalnya sudah pada nggak enak dipakai yang Ning punya. Ucap Ning lagi. Aku merasa wajah ini semakin merah sekarang. Sialan, kenapa juga aku tadi mengajaknya lewat sini? Bikin gara-gara saja. Aku mendengkus pelan. Ya sudah, ayo kita masuk, tapi cepat ya. Kataku akhirnya, binar di mata bening Ning seketika muncul. Bahkan kali ini ia yang mendahuluiku masuk ke dalam. Aku masih celingak-celinguk melihat sekeliling. Takut ada orang yang kukenal lalu memergoki aku masuk ke dalam toko pakaian dalam khusus wanita. Setelah memastikan situasi aman, aku pun menyusul Ning masuk ke dalam toko. Tampak perempuan itu sedang asik memilih-milih beberapa pakaian dalam dengan model yang diminatinya. Seorang pramuniaga berwajah masam terlihat sedang mengawasi gerak-gerik Ning dari kejauhan. Tak ada niat nampaknya dari pramuniaga tersebut untuk melayani pelanggan yang mungkin dianggapnya tidak potensial. Ya, seperti Ning ini, dengan pakaian kuno ala-ala ibu dharma wanita dengan wajah polos, tanpa polesan make up sama sekali. Dari sini, aku hanya diam mengawasi sambil memperhatikan bagaimana cara pramuniaga tersebut melayani Ning yang sedang menanyakan ukuran kepadanya. Dasar Ning memang kelewat polos. Dia tetap saja tersenyum sambil mengucap terima kasih meski pramuniaga toko tersebut melayaninya hanya setengah hati, sembari melirik dengan tatapan mencemooh ke arah dirinya. Menit kemudian aku sudah tiba di sebelah Ning karena tak tahan melihatnya diperlakukan seperti itu. Sudah, kau dapat apa yang kau mau sayang? Ucapku tampaknya membuat Ning kaget. Gadis itu tersentak hingga sebuah bra yang tergantung pada sebuah hangernya yang tengah dipegangnya itu sampai jatuh ke lantai. Belum mas, ukurannya banyak yang gak ada, jawab Ning. Kali ini aku mendengkus kesal, lalu memanggil seorang pramuniaga lainnya yang tampak sedang duduk-duduk seakan tak peduli pada kehadiran Ning di toko mereka. Katakan padanya sayang, model dan ukuran seperti apa yang kau mau. Ning menatapku heran dengan mulut setengah terbuka. Melihat kehadiranku, para pramuniaga tersebut tiba-tiba sibuk melayani Ning dengan pelayanan terbaik mereka. Ning sendiri sepertinya keheranan dengan perubahan sikap para pramuniaga toko tersebut. Saat membayar ke kasir, kembali sepasang mata Ning membelalak lebar begitu melihat tagihan yang tertera pada mesin kasir. Astagfirullah mas, kenapa yang ini juga mahal sekali? Padahal di kampung Ning harganya 25.000 dapat loh satu. Bisik Ning terdengar panik. Hampir saja aku tertawa geli mendengar ucapannya. Namun setengah mati ku tahan agar tak pecah di sini. Kami keluar dari toko pakaian dalam tersebut dengan beberapa paper bag baru yang kami tenteng. Ning, Enci mas, mau tahu kan pakaian dalam tadi harganya mahal? Enci mas, maaf jadi merepotkan.
Jawabnya dengan raut wajah yang menunjukkan rasa tak enak kepadaku. Bagus, jadi aku mempunyai syarat khusus jika kau ingin memakai barang-barang tersebut. Syarat? Syarat apa, Mas? Ning bertanya heran. Aku menghentikan langkah, begitu pula dengan Ning. Kemudian aku pun menatap wajah di hadapanku lekat. Jika kau ingin memakai barang-barang yang kuberikan tadi, maka syaratnya adalah aku sendiri yang harus memakaikannya di tubuhmu, Ning. Other. Semburat merah itu pun langsung memenuhi seluruh permukaan wajah Ning yang polos. Dan entah kenapa, Dimas sangat menyukai reaksi Ning yang terlihat malu-malu. Apa harus seperti itu syaratnya, Mas? Wajah polos itu membuat Dimas kian merasa gemas. Tapi lelaki itu berusaha keras menyangkal perasaannya. Tidak mungkin dia jatuh hati kepada Ning. Sekalipun ia tak suka melihat Ning diperlakukan buruk hanya karena penampilannya yang kuno dan deso. Itu bukan berarti ia menaruh hati pada gadis itu. Kasihan. Ya, kasihanlah yang lebih tepat untuk menyebut perasaanku ini. Sudah lupakan saja, Ning. Aku hanya bercanda tadi. Ayo kita pulang. Dimas berkata, menepis dan menyangkal kata hatinya sendiri. Lelaki itu berjalan cepat menuju mobilnya yang terparkir beberapa meter lagi di depan. Cepat, Ning. Jangan sampai kau kutinggal di sini. Seru Dimas tanpa menoleh. Namun bibir itu melengkungkan senyuman ketika mendengar derap langkah Ning yang tengah berlari ke arahnya. Loh, habis belanja kalian? Bu Wina, ibunya Dimas, bertanya saat melihat sang putra dan menantunya tiba di rumah dengan beberapa buah paper bag berisi belanjaan. Enji, Bu. Ning menjawab takut-takut. Ia merasa tak enak pada ibu mertuanya karena takut dianggap boros. Alhamdulillah, gitu dong sama istri yang perhatian gitu. Walau bagaimana, seorang istri adalah pakaian suami. Buruk istri adalah buruk suami. Jika istrimu cantik, terawat, kamu juga mendapat pujian karena dianggap telah berhasil sebagai suami. Begitupun sebaliknya, baik buruk suami jangan diumbar, jangan dijadikan permasalahan dalam rumah tangga kalian menjadi konsumsi publik. Kalian masih sangat baru dalam rumah tangga, maka wajar jika terjadi gesekan-gesekan, karena menyatukan dua orang yang berbeda hati dan isi kepalanya itu memang tak mudah. Kamu sebagai suami harus bisa mengayomi, mendidik juga melindungi istrimu, Dimas. Ning juga begitu ya, harus bisa menjaga kehormatan suami, serta taat dan patuh apa kata suami, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, Ning ya? Nji, Bu, jawab Ning sembari mengangguk patuh. Beda halnya dengan Dimas yang tampak bosan mendengar wejangan dari ibunya yang panjang kali lebar barusan. Dimas mau naik dulu, Bu. Bu Wina mengiyakan ucapan putranya seraya memberi kode pada Ning untuk mengikuti Dimas ke atas. Ning sedang mengemasi pakaian-pakaian beserta beberapa setel underwear yang tadi dibelikan suaminya. Saat melipati underwear tersebut, tiba-tiba Ning teringat pada ucapan Dimas saat di mall tadi. Wajah Ning mendadak bersemu saat mengingatnya, meski tak begitu jelas apa maksudnya. Kalau kau sudah selesai, tolong buatkan aku kopi, Ning. Perintah Dimas sambil menyeberangi ruang kamarnya yang luas untuk menuju ke kamar mandi. Inji, Mas. Tanpa menunggu sampai kegiatannya melipat pakaian dan underwearnya, Ning pun segera beranjak berdiri. Gadis itu segera keluar kamar dan turun ke lantai bawah dan terus ke dapur. Bikin apa, Ning? Tanya Mbok Nah, salah satu ART yang bekerja di rumah keluarga Cokro, mendiang suami Bu Wina yang juga merupakan ayah mertua dari Ning sendiri. Bikin kopi untuk Mas Dimas, Mbok, jawab Ning. Meski statusnya di keluarga ini telah jauh berbeda dengan rekan sekerjanya ibunya, Ning masih tetap menjaga unggah-unggah pada orang yang lebih tua. Alah, kenapa gak suruh Mbok saja toh, Ning? Sahut Mbok Nah. Gak apa-apa, Mbok. Oh iya, si Moza sudah diberi makan. Ning menanyakan kucing liar yang sering bertandang ke dapur dan kerap diberi makan oleh Ning. Sudah tadi, Mbok kasih sisa ikan kemarin yang dah habis, jawab Mbok Nah. Paham betul betapa Ning sangat menyayangi kucing liar tersebut. Ning permisi ke atas dulu ya, Mbok. Mau ngantar kopinya Mas Dimas dulu, ucap Ning seraya tangannya memegang sebuah cangkir berisi kopi panas beserta tatakannya. Melangkah keluar dari kamar mandi, Dimas merasa sedikit heran karena Ning sudah tak ada lagi di kamar. Sedang beberapa pakaian beserta bra dan celana dalam yang tadi mereka beli masih berselerak di atas lantai dekat lemari pakaian. Dimas berjalan melewati tumpukan barang tersebut. Tapi kemudian langkahnya terhenti saat pandangannya tertumbuk pada sebuah bra berwarna hitam yang tadi dipilih Ning sepasang dengan sidinya.
Teringat akan ucapannya sendiri di mall tadi siang, Dimas tiba-tiba membayangkan bagaimana rupanya jika tubuh Ning yang ramping itu hanya ditutupi oleh dua benda di hadapannya tersebut. Tangan lelaki itu terulur mengambil bra berwarna hitam tersebut. Kainnya yang terasa halus di tangan, Dimas membayangkan sedang kulit Ning yang dalam benak lelaki itu pastinya lebih halus dari kain di tangannya saat ini. Darah Dimas terasa berdesir perlahan kala bayangan liar itu merasuki pikirannya, namun segera buyar ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ning masuk dengan membawa secangkir kopi di tangan. Gadis itu sempat tertegun heran ketika melihat Dimas sedang memegangi salah satu bra yang tadi dibelikannya, namun memilih pura-pura tak melihatnya dan terus berjalan ke arah meja kerja suaminya. "Ini kopinya, Mas." Ning meletakkan kopi tersebut di atas meja kerja Dimas di dekat laptopnya. Gumam Dimas, jengkel sekaligus malu menyusupi hatinya dalam waktu bersamaan. Jengkel karena kehadiran Ning yang tiba-tiba barusan membuyarkan lamunannya, dan malu karena tertangkap basah oleh gadis itu yang sedang memegangi salah satu braknya. "Itu pakaianmu diberesin dulu, Ning. Gak enak dilihat tahu, berantakan begitu." Gumam Dimas raya berjalan menghampiri kopinya. "Enji, Mas." Ning pun segera membereskan tumpukan kain yang tadi ia tinggalkan karena membuatkan kopi untuk Dimas dan melipatnya serapi mungkin. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Ning pun bermaksud hendak mandi. Namun suara-suara teriakan dari lantai bawah seketika menarik perhatian Ning. Begitupun Dimas yang mendengar suara teriakan para pembantunya di bawah sana. Ning pun segera keluar kamar dan menuruni anak tangga dengan cepat. Pastilah telah terjadi sesuatu, sehingga para ART di rumah ini berteriak-teriak heboh seperti itu. Ning telah mencapai lantai bawah. Dilingukan sebentar sampai kemudian matanya menangkap para pekerja di rumah keluarga Cokro sedang berkerumunan di depan sana, di dekat pagar rumah yang berbatasan langsung dengan jalan raya. Tanpa berpikir, Ning pun segera menyusul ke depan. Firasat gadis itu mengatakan telah terjadi sesuatu yang buruk. "Ada apa ini? Ada apa?" Setengah berteriak, Ning bertanya pada mereka setelah mencapai pagar. Semua kepala pun tertoleh ke arah gadis itu. "Ning, itu si Moza." Gemetar bibir Mbok Na berbicara sembari tangannya menunjuk ke arah Moza. Si kucing liar kesayangan Ning tampak menggelepar di tengah jalan raya. "Moza!" Ning berteriak kencang hingga suaranya terdengar oleh Dimas yang masih berada di kamarnya di lantai 2. Secepat kilat, Dimas pun segera turun ke bawah, ingin mengetahui apa yang telah terjadi hingga membuat istrinya berteriak sekencang itu. Ning sendiri segera menyuruh orang-orang yang berdiri di depan pagar untuk menepi agar tak menghalangi jalannya. Tanpa menoleh kanan kiri, Ning langsung menyeberang jalan, menghampiri kucingnya yang sekarat. Gadis itu menangis keras, diangkatnya kucing tersebut dan didekapnya erat. Tak peduli darah yang keluar dari tubuh kucing itu juga mengotori bajunya. "Ning, ayo bangun, jangan menangis di sini, kau membuat jalanan macet." Sebuah tangan terulur membantu Ning berdiri. Ditatapnya sosok tersebut dengan matanya yang basah. "Mas," bibir Ning bergetar. "Ayo, kita antar kucingnya ke dokter." Ning menurut saja ketika Panji merengkuh bahunya untuk melindungi Ning dari kendaraan yang berseliweran sambil mengarahkan gadis itu menuju mobilnya. Panji membukakan pintu mobil untuk Ning, dan gadis itu pun langsung masuk dan duduk di jok mobil Panji yang empuk. Moza mengerang kesakitan dalam dekapan Ning, membuat air mata gadis itu kembali mengalir deras. Panji melanjutkan kendaraannya, membawa Ning bersama kucingnya menuju klinik hewan terdekat. Tanpa mereka dan juga semua orang sadari, ada sepasang mata yang mengawasi keduanya dari kejauhan dengan dada panas membara. POV Dimas. Setelah mobil yang dikemudikan oleh Panji berlalu, aku pun segera balik badan untuk masuk lagi ke dalam. Melihat pemandangan yang baru saja kusaksikan tadi, mendadak aku ingin meneguk air es banyak-banyaknya untuk meredam bara yang tengah menyala-nyala di dada. Sialan si Panji, ada kesempatan sekali dia. Kucengkram erat gelas kaca di tangan sehabis meneguk air es hingga tandas barusan. Setelahnya, aku pun meletakkan gelas yang sudah kosong tersebut ke atas meja dengan gerakan kasar hingga menimbulkan bunyi yang mengejutkan para asisten rumah tangga yang sedang berkumpul di dapur sembari membicarakan Ning dan kucingnya itu. Aku mendengkus keras, sengaja biar mereka tahu kalau aku sedang kesal saat ini. Aku baru tahu jika ternyata Ning memelihara seekor kucing di rumah ini. Dasar kucing sialan, pakai kecelakaan segala dia. Aku mengumpat dalam hati sembari melangkah menaiki anak tangga menuju kamar. Perasaanku sedang benar-benar gusar saat ini.
Menjelang maghrib, aku yang sedang berdiri di depan balkon kamar dapat melihat saat Pak Roji, satpam yang terjaga di depan gerbang rumah, lari terpirit-pirit untuk membukakan pintu pagar supaya mobil Panji bisa masuk. Melarikan sebuah senyuman sinis saat melihat Ning dan Panji keluar dari badan mobil. Aku tak bersuara, hanya diam sambil memperhatikan dari tempatku berdiri sekarang. Ketika lagi-lagi tangan kurang ajar milik Panji itu mendarat di pundak Ning yang tampak lemas berkulai. Merasa memiliki sekali dia. Kedua sosok yang membuat jengkel tersebut akhirnya menghilang dari pandangan karena mereka telah masuk ke dalam rumah. Aku kembali menghempas bokong di atas kursi rotan tak jauh dari tempatku berdiri sekarang. Tak berapa lama aku dengar suara langkah-langkah kaki yang menaiki anak tangga. Langkah kaki milik Ning. Aku tetap diam di tempat sembari pura-pura menikmati suasana sore yang mulai temaram di luar sini. Pintu kamar terbuka. Ning masuk dan aku dapat melihatnya yang juga sedang memandangku dari sana. Kualihkan wajah, pura-pura tak peduli. Bahkan ketika kulihat banyak noda darah di bagian dada dan perut pada pakaian yang dikenakannya saat ini. Ning sedikit membungkuk sembari mengangguk hormat seperti biasa. Kemudian langsung menuju ke kamar mandi tanpa bicara. Aku menghela napas, frustasi sendiri dengan kepura-puraanku. Padahal ingin sekali aku memeluknya, menanyakan bagaimana kabar kucing malang kesayangannya. Tapi aku tak bisa. Kupukul pagar balkon yang ada di dekatku. Dan berakibat tanganku terasa sakit. Memang bodoh. Sore telah berganti senja, kemudian menjadi petang. Tapi Ning belum juga keluar dari dalam kamar mandi.